itu. Halo Kak. Hai. Boleh tanya-tanya sebentar nggak? Boleh. Oke, aku mau nanya nih, kira-kira kakak tahu nggak sih motivasi emosi itu apa? Kalau motivasi tuh kayak sesuatu yang bikin kita semangat. Terus kalau emosi tuh sedih, seneng, marah gitu. Oke, kalau yang lain gitu selain yang menurut kakak itu ada nggak sih? Sama sih yang kayak gitu aja deh. Oke, makasih ya Kak. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga memiliki pemikiran yang sama nih tentang motivasi dan emosi. Sebenarnya apa sih motivasi dan emosi itu? Nah, motivasi merupakan suatu kekuatan yang menggerakkan orang untuk berperilaku, berpikir, dan merasakan hal yang mereka lakukan. Motivasi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari faktor dalam diri kita, seperti rasa ingin tahu, rasa tantangan, dan juga rasa kesenangan. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik melibatkan hal-hal dari luar seperti pemberian hadiah ataupun hukuman. Yang kedua adalah emosi. Emosi adalah perasaan atau pengaruh yang melibatkan gairah fisiologis seperti detak jantung yang cepat, pengalaman sadar seperti berpikir tentang jatuh cinta dengan seseorang, dan ekspresi perilaku seperti tersenyum dan lain-lain. Nah, faktor yang mempengaruhi itu apa aja sih? Nah, faktor yang mempengaruhi emosi sendiri sangat beragam loh, mulai dari aktivitas saraf di otak dan juga sampai pengaruh lingkungan sosial budaya. Nah, dari penjelasan tadi kita udah tahu nih tentang motivasi dan emosi secara umum. Wah, bener banget nih. Tapi omong-omong, contoh dari motivasi emosi di sekitar kita apa aja ya? Nah, contohnya itu ada terkait sama makanan, yaitu rasa lapar di dalam diri kita. Loh, kok rasa lapar itu berhubungan sama motivasi emosi sih? Nah, biar lebih jelas, yuk kita simak video berikut ini. Kayaknya jajan enak nih jam segini. Aku kemarin nemu ada batagor sama somai enak buat di tangkuban. Mau nggak kamu tangkuban? Boleh nih, kebetulan lagi lapar nggak sih jam-jam segini? Boleh yuk, yuk. Nah, adegan tadi merupakan salah satu contoh dari motivasi dan emosi. Apa sih kaitannya rasa lapar dengan motivasi? Nah, hal ini tuh berkaitan dengan salah satu teori, yaitu Drive Reduction Theory atau teori pengurangan dorongan. Teori pengurangan dorongan ini menjelaskan bahwa ketika dorongan menjadi lebih kuat, kita termotivasi untuk menguranginya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh ketika kita lagi lapar, kita tuh akan berusaha untuk mengurangi rasa lapar tersebut dengan cara mencari makan. Dan selain itu, rasa lapar juga berkaitan dengan teori kebutuhan dari Abraham Maslow, yang dimana kebutuhan makanan merupakan tingkat pertama dalam piramida Maslow, yang artinya merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kita mencapai kebutuhan dan atau tujuan yang lainnya. Udah kenyang banget nih, habis makan. Kira-kira mau kemana lagi ya? Lagi lihat apa sih? Kok kayaknya dari tadi fokus banget sama HP-nya. Ini loh ada idol K-pop gitu. Kemarin dia habis tampil di Inkigayo. Nah, badannya bagus banget. Ya nggak sih? Lihat deh. Iya lagi. Tahu nggak sih? Aku tahu kayaknya deh nih. Ini Karina ini kalau nggak salah dietnya tuh kayak mentingin kayak serat, terus protein gitu. Kemarin aku baca sih. Jadi kayak gampang nggak sih buat diet kayak dia gitu? Kayaknya kita bisa sih kayak dia ya nggak sih? Bisa kalau mau diet kayak dia mungkin. Kan, badan gua gemuk banget. Ih, pokoknya gua harus diet. Ah elah, apa gua pakai dietnya Karina aja ya biar bisa bagus dia badannya. Kayaknya menarik sih pakai dietin dia nggak terlalu susah deh kayaknya. Ih, dietin Karina kurang deh adik aku kayaknya. Harus minum obat pencahar ya biar lebih mendingan. Ah ini mah harus pakai obat pencahar deh kayaknya. Ah, gede banget.
Nah, itu tadi adalah contoh dari penerapan motivasi emosi pada rasa lapar dan gangguan-gangguan makan. Selain itu, ada juga gangguan makan lainnya loh, yaitu binge eating disorder. Binge eating disorder merupakan perilaku makan terus-menerus dan berulang dalam waktu yang singkat. Perilaku ini biasanya dipicu oleh rasa stres, dan dampak dari BED ini adalah obesitas atau kelebihan berat badan. BED merupakan faktor psikologis yang menyebabkan obesitas. Namun, selain itu, obesitas juga bisa disebabkan oleh faktor genetik loh. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari motivasi dan emosi serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, emosi dan motivasi itu sangat berpengaruh banget loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya itu dalam mengatur nafsu makan kita. Nah, betul banget tuh. Sekarang kita jadi tahu kan semua penjelasan tentang teori motivasi dan emosi serta penerapannya secara singkat di kehidupan sehari-hari. Namun, beberapa contoh perilaku yang disebutkan di video sebelumnya seperti diet secara ketat dan juga mengonsumsi obat-obatan tidak boleh untuk ditiru karena hal itu dapat membahayakan diri kita sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah! Iya belum kok. Tuh, 2, 3. Iya, apa?